Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hebat, perkenalkan saya Syamsuryadi. Dalam aksi nyata kali ini, saya ingin berbagi pengalaman, pemahaman tentang merdeka belajar. Topik 1 yaitu pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Ada 5 modul pelatihan mandiri merdeka belajar. Modul pertama, memahami dan mengenali diri sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baik, mari kita mulai dari modul yang pertama, yaitu memahami dan mengenali diri sebagai pendidik. Di sini kita diminta merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik. Kemudian memproyeksikan diri menjadi guru, seperti apakah kita di masa depan. Dalam proses ini kita mempelajari 3 bagian, yaitu mengenali diri dan peran seperti apakah saya. Mari kita melihat apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa manusia merdeka yaitu hidupnya bergantung pada kekuatan sendiri, baik lahir dan batin, tidak bergantung pada orang lain. Untuk mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya, kita harus lebih dulu mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik. Belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi mengantarkan murid kita menjadi murid yang merdeka. Yang kedua, apa peran saya sebagai guru? Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidikan hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Peran guru adalah sebagai penuntun, memotivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya. Kemudian yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apakah saya? Kita tentu sudah memahami konsep Ingarso Suntolodo Ing Madya Mangunkarsa Tuturi Handayani. Guru yang maju memiliki peta konsep dan rancangan pikir yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan diri, maka kita tahu apa yang bisa kita optimalkan dari peran kita sebagai guru. Inilah hakikat guru yang mampu memerdekakan murid. Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke modul kedua, mendidik dan mengajar. Di sini ada 3 bagian, mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, dan menjadi manusia secara utuh. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Sedangkan mengajar yaitu proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Selanjutnya modul ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ada 2 yang akan kita pelajari. Yang pertama kodrat murid, yang kedua asas trikon. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama tentang kodrat murid, bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan skala kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Tugas guru memastikan seluruh dimensi diri dalam kehidupan murid bisa dikenali, digali, dan dikembangkan. Sedangkan asas trikon terdiri dari kontinuitas, yaitu pengembangan harus dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. 2. Konvergen, yaitu pengembangan yang mengambil dari berbagai sumber. Ketiga, konsentris, yaitu pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tepat berdasarkan kepribadian kita sendiri. Selanjutnya modul keempat yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti.
Mari kita pelajari apa itu budi pekerti dan teori konvergensi. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, budi pekerti terdiri dari dua kata, yaitu budi dan pekerti. Budi merupakan ranah batin yang meliputi trisakti, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan pekerti adalah ranah lahir yang mewujudkan tenaga. Sehingga budi pekerti diartikan sebagai hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Kemudian konsep konvergensi dimaksudkan sebagai transformasi pendidikan yang mengarahkan murid dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Kemudian modul terakhir yaitu modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Tujuan akhir dari seluruh pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem Among. Murid generasi natif digital hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengharapkan umpan balik setelah mendengarkan pemaparan tentang materi Merdeka Mengajar dengan cara mengisi link Google Form berikut. Klik link yang ada di kolom deskripsi, atau juga Bapak dan Ibu bisa mengisi di kolom komentar dengan mengisi apa yang Bapak Ibu pikirkan dan langkah kecil apa yang akan dilakukan setelah memahami materi tersebut. Bapak Ibu hebat, yang terakhir mari kita bersama dukung transformasi teknologi pendidikan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.